Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya sebagai Ketua BP3 OKB. BP3 itu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Saya berkunjung ke Papua untuk memastikan bahwa program-program percepatan itu berjalan dengan baik dan sambil juga menyapa kelompok strategis yang ada di Papua. Dan saya mulai dari Timika, kemudian nanti akan dilanjutkan di Nabire, kemudian ke Fakfak, kemudian ke Bintuni, kemudian ke Manokwari, terakhir ke Kota Sorong. Di Timika ini saya pertama tadi menghadiri melihat penyelenggaraan daripada pusat pelatihan Nemangkawi, ya tempat melatih anak-anak kita, khususnya anak Papua asli, orang Papua asli, untuk meningkatkan keterampilannya supaya menjadi pekerja yang memiliki kualitas yang memadai. Ya, saya lihat tadi luar biasa, ada 15 cabang pelatihan, ya, dan bukan hanya untuk juga Freeport, tapi juga bahkan lebih dari yang digunakan oleh Freeport. Dari yang sudah dilatih ada 4.000, 3.000 yang untuk. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi. Ini merupakan juga peran daripada swasta, kalangan usaha yang bisa meningkatkan kualitas anak-anak Papua khususnya dan juga putra Indonesia pada umumnya. Kemudian saya juga menghadiri tadi penyerahan bantuan pada para mereka yang bekerja, yaitu dari pada tenaga kerja, BPS tenaga kerja, dan ini juga merupakan salah satu hal yang perlu kita apresiasi, dan ini untuk meningkatkan kualitas para tenaga kerja, ada pengusaha ternak, ada juga dagang, dan juga kolaborasi dari Bank Papua, BPD Papua, yang terus mengambil peran dalam rangka meningkatkan, memberikan kur atau mempermudah pinjaman, UKM, untuk meningkatkan UKM di Papua Tengah ini. Dan saya memang berharap bahwa Bank Papua daerah itu bisa terus membantu para UMKM ini supaya dia tumbuh, bahkan bisa naik kelas. Dan juga kali ini saya menghadiri operasi yang diselenggarakan oleh Operasi Katarak dan Bibir Sumbing oleh kerjasama dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat bersama dengan Freeport, dengan pemerintah daerah, bersama dengan juga TNI Polri. Ini disebut sebagai kolaborasi multi helik di dalam rangka menangani yaitu katarak. Ternyata banyak yang mereka merasa terharu, yang kemarin-kemarin itu tidak melihat, sekarang bisa melihat. Ya. Nah, inti daripada apa yang kita lihat sore hari ini itu pentingnya
kolaborasi multihelik, bukan saja di dalam masalah menyangkut masalah pengobatan katarak dan bibir sumbing, tapi juga untuk semua langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua dalam segala halnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sekitar tema ini, nanti Wapres akan menjawab. Yang lebih elaboratif mungkin akan dibantu oleh Pak Panglima, Pak Doni Monardo, PLT Gubernur dan Dirut Freeport. Silakan. Baik, izin Pak, saya Nina. Pertama pertanyaan saya mengenai peninjauan Bapak di Institut Pertambangan Nemangkawi tadi. Nah, sejauh ini kan itu adalah CSR dari perusahaan besar gitu ya Pak, dari PT Freeport. Kalau untuk pengembangan sumber daya manusia secara umum di Papua, dari pemerintah sendiri ke depannya akan seperti apa? Dan pertanyaan kedua terkait katarak tadi, dan saya dengar dari koordinator Baksos bahwa di sini tingkat kataraknya tinggi. Sebenarnya berapa banyak sih Bu Gubernur prevalensi katarak di sini di Papua Tengah misalnya? Dan juga apakah misalnya bisa dicarikan solusi kalau memang katarak itu akibat pola hidup menggunakan rumah tradisional yang tanpa saluran udara misalnya, apakah bisa dicarikan solusi? Apakah juga mungkin bisa melibatkan perusahaan CSR, perusahaan misalnya Pak, seperti itu. Jadi dua Pak, terima kasih. Iya, saya kira pemerintah sudah membuat satu semacam keberpihakan ya kepada atau afirmasi kepada peningkatan kualitas masyarakat orang asli Papua. Peningkatan itu bisa dilakukan melalui pendidikan formal yang juga terus kita kembangkan di Papua, maupun juga pendidikan yang sifatnya non formal seperti melalui balai-balai latihan kerja yang kita minta ada diprioritaskan untuk Papua lebih banyak dan menyangkut berbagai hal keterampilan ya, mungkin juga masalah IT, masalah juga pertanian, masalah pengelasan dan untuk Freeport ini memang lebih spesifik ya. Selain memang kebutuhan untuk Freeport seperti tadi yang didemonstrasikan, juga pengelasan yang bertingkat-tingkat ya, punya mungkin Pak Anu bisa menjelaskan itu. Kemudian juga hal-hal yang menyangkut banyak, ada 15 keterampilan saya kira itu yang menjadi tugas kita. Karena itu kita ingin memprioritaskan agar kualitas tenaga kerja, keterampilan, kemampuan orang Papua asli ini terus meningkat. Mengenai masalah katarak ini, ya memang tadi kalau panitia mengatakan juga salah satu penyebabnya itu sering pola hidup, pola adat yang sering membakar kemudian mengakibatkan terjadinya katarak, ya asap. Ya, saya kira nanti bisa mungkin untuk Freeport barangkali Pak Dirut Freeport saya. Baik, mungkin menambahkan yang disampaikan Pak Wakil Presiden adalah bahwa memang pendidikan adalah salah satu hal utama dalam program kita, adalah untuk bagaimana soal orang asli Papua bisa terus meningkat pendidikannya sehingga dapat juga bersaing dengan saudara-saudara lainnya dari luar Papua. Dan ini sudah kita buktikan dengan training-training yang kita lakukan baik untuk calon karyawan, untuk karyawan dan bahkan untuk masyarakat umum, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Di kami sudah ada anggota direksi orang asli Papua, ada 9 vice president orang asli Papua, ada lebih dari 130 managerial level itu asli Papua. Dan ini akan terus kita tingkatkan dan tentu saja bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mimika dan juga Provinsi Papua Tengah. Demikian. Ya, untuk pola hidup mungkin Ibu Pejabat Gubernur.
pola hidup yang bagaimana harus dilakukan perubahan-perubahan seperti apa gitu kan. Mohon izin Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, terinformasi bahwa masyarakat kita, lebih khusus yang ada di wilayah pegunungan, masih menggunakan rumah adat Honai. Nah, biasanya mereka buat api di dalam rumah, dalam Honai tempat tidur maupun di dapurnya, sehingga ya asap, tidak ada ventilasi udara, sehingga ya asap ini ada berputar dalam Honai, dan itu sangat menyebabkan dan mempengaruhi mata, sehingga sudah 2 kali dan beberapa kali ini pemerintah terus melakukan operasi katarak di Puncak Jaya dan Puncak. Malah mereka meminta untuk dokternya harus tinggal di sana. Itu salah satu bentuk apresiasi dari mereka, dan mereka senang karena yang tadinya tidak bisa melihat hari ini melihat. Untuk merubah pola hidup ini ya kembali kepada kita. Dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi memperbaiki rumah mereka. Apakah mereka tetap tinggal dengan pola rumah Honai, tetap bagaimana kita mengajarkan supaya ada ventilasi udara. Kemudian atau dari rumah adat itu bisa dibentuk juga kita membangun rumah sehat untuk masyarakat. Ini akan, ya saya pikir pemerintah sekarang sudah melakukan, tetapi harus terus kita tingkatkan. Tanpa mengurangi kultur mereka, tetap bagaimana kita mengajarkan sanitasi rumah itu harus lebih sehat. Mungkin itu yang menjadi PR kami yang akan harus kita kerjakan terus dalam rangka meningkatkan percepatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kita di Papua. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Doni, ini kegiatan purnawirawan kita. Terima kasih Pak Wapres, izin menambahkan untuk masalah yang sekarang sedang kita tangani adalah begitu banyaknya warga Papua ini yang mengalami kebutaan, kataraks. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu pejabat gubernur. Mungkin ke depan Main ID selaku koordinator dari perusahaan tambang yang ada di Indonesia ini nanti akan bisa menggandeng pihak-pihak lainnya. Karena ini membutuhkan sebuah sumber daya yang sangat besar. 2 kali kami melakukan di Puncak Jaya, di Mulia, itu membawa belasan dokter mata, spesialis mata. Jadi tadi juga sudah koordinasi dengan Bapak Panglima TNI, bagaimana kalau ini bisa dilakukan di banyak wilayah lagi di Papua. Nah ini kami coba untuk merancangnya, karena tanpa dokter spesialis mata, tentunya ini akan sulit ya. Kemudian juga membenahi rumah-rumah yang sekarang ini tidak ada ventilasi. Mungkin nanti Pak Panglima TNI bisa melakukan operasi bakti sosial juga untuk memperbaiki renovasi rumah-rumah masyarakat sehingga ada sirkulasi udara, dan ini dampaknya bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi untuk generasi yang akan datang. Jadi bagaimana warga Papua itu harus kita jaga kesehatannya sehingga ke depan matanya sehat, tubuhnya sehat, semuanya sehat. Demikian Pak Wapres. Mari Pak Panglima untuk. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Wakil Presiden. Tadi sudah dengan Pak Doni Monardo, mungkin ke depan kita akan melaksanakan operasi bakti kesehatan ya secara masif mungkin di Papua, karena kita memiliki sarana prasarana, alut ya, maupun dokter-dokter atau tenaga kesehatan. Tentunya nanti dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dari luar, kemudian dari PPAD, tentunya kita bisa menjangkau di seluruh Papua ini. Nanti akan kita rencanakan ke depan dengan adanya tadi yang sudah kita lihat bersama, khususnya operasi katarak dan bibir sumbing, dan juga bakti kesehatan lainnya, kesehatan umum, gigi, dan sebagainya. Nah, nanti ke depan akan kita rancang untuk yang lebih besar lagi. Nah, tentunya dari pasukan yang melaksanakan kegiatan teritorial maupun komunikasi sosial, dengan kita tahu bahwa katarak juga disebabkan oleh
asap yang tidak bisa keluar ini nanti juga akan kita berikan sosialisasi kepada mereka, khususnya para penduduk yang di daerah-daerah distrik-distrik. Nanti saya sampaikan pada seluruh jajaran TNI untuk memberi penyuluhan tentang itu, sehingga mereka ada tempat ataupun ada sirkulasi udara dan tidak banyak kena asap di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di rumahnya. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Oke, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.